Aku kan biasa nontonin di Instagram ya. langsung ya. Terus aku ketemu langsung, jadi aku agak starstruck gitu loh kayak. Kawinin bang. Bang Hotman lagi nyari Aspri, asisten pribadi nih. Saya tanggal 20 rayakan ulang tahun di klub saya di Bali di Atlas, ikut aja. Bang Hotman luar biasa, terima kasih udah datang ke Tonight Show. Lawyer yang seru lah pokoknya ini. Berani, gua sih agak takut ngobrol, tapi kita berani-beraniin lah ya. Lahir di Tapanuli Utara. Nah, masa kecil Bang Hotman, anak 6 dari 10 bersaudara. Ih, Benar. lama ya. Gimana masa kecil seorang Bang Hotman, Pak? Masa kecilnya saya anak seorang pengusaha mobil di daerah, termasuk berada di daerah itu, bukan dari miskin loh, ya. Berarti Iya, emang Bang. anak orang kaya Iya, berarti Bang. Bang Hotman? Kaya sih enggak, tapi paling kaya di daerah itu. Tapi untuk ukuran Jakarta nggak ada apa-apanya gitu loh. Oke. Tapi memang cukup, dan 10 bersaudara, orang tua yang sangat disiplin, terutama ibu saya. Jadi bayangkan tahun 70-an, dia bisa sanggup menyekolahkan 6 orang anaknya ke universitas termahal di Jawa, yaitu Unpar. Di Unpar. Katolik Parahyangan yang tahu. muridnya mayoritas Chinese. Dari daerah Danau Toba bisa dikatakan 6 orang anaknya gitu loh. Dan dulu semua sarjana. Wah. Ya. Dan semuanya dihukum. 4 hukum, 2 non hukum. Nah itu kan yang 6. Iya. Yang 4-nya kuliah di Unpar juga nggak? Ya semua, enggak, yang lainnya enggak. Jadi ibu rumah tangga, jadi apa? Oh. Kenapa yang nongol Bang Hotman doang dihukum? Karena yang lainnya profesi jadi pegawai negeri, PNS, ada direktur di BUMN, tapi ada satu adik saya yang juga pengacara yang menonjol, bahkan sudah berduit, dan keluarga saya sekarang full of pengacara. Ponakan saya 9 pengacara, anak saya 3-3-nya pengacara lulusan Inggris semuanya, dan istri saya notaris, jadi family lawyer. Tapi dari semua itu paling kaya Bang Hotman? Kayaknya sih. Keren ya Bang. Aku kan biasa nontonin di Instagram ya. langsung ya. Terus aku ketemu langsung, jadi aku agak starstruck gitu loh kayak. Kawinin bang. Bang Hotman lagi nyari Aspri, asisten pribadi nih. Saya tanggal 20 rayakan ulang tahun di klub saya di Bali di Atlas, ikut aja. Tapi jangan dulu. Aspri saya rada mulai cemberut tuh yang di sana. Oh itu aslinya, yang Iya. sama-sama kita celana pendek tapi rok pendek sama. Oh ya udah kalau gitu sama langsung jadi Asprinya aja. Sana. Wah berani banget. Bang Hotman, menurut beberapa sumber, saking cintanya dengan dunia pengadilan, dunia hukum, sampai pertama kali datang ke pengadilan, kaki sampai bergetar katanya. Itu kedinginan. Jadi misalnya gini, saya itu masuk fakultas hukum bukan karena saya tahu masa depan saya, justru karena buangan nggak masuk ke ITB. Oh, tadinya mau ITB. Iya, dulu kan kita tahunya kalau ITB, kalau insinyur itu kan kontraktor. Iya. Pakai di daerah itu pakai jeep, bukan main kerennya. Iya. Saya itu masuk fakultas hukum karena nggak keterima di tempat lain. Jadi masuk fakultas hukum itu buangan daripada nggak sekolah. Oh, tadinya Ya. insinyur pengennya. Insinyur atau dokter, karena dulu kalau kita lihat insinyur itu kan, kalau pakai apa itu gambar-gambarnya itu keren, langsung calon mertua, langsung ini bakal mantu saya ini bakal kaya ini putriku katanya kan. Kalau fakultas hukum itu, fakultas hukum itu dulu nggak ada masa depan, kita ngapelin cewek mah nggak diarti sama ibunya. Justru saya lah yang merubah dunia hukum dari yang tidak dihargai menjadi diminatin sekarang ini. Wow. Gitu. Ya. Tapi Bang Abang inget nggak kasus pertama yang ditanganin pada masa itu? Sebenarnya gini, saya beda, itulah bedanya saya dengan pengacara lain. Karena saya itu 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Jadi bukan kasus, jadi konsultan hukum. Jadi dulu bos saya pertama adalah bapaknya Nadiem Makarim yang sekarang Menteri Pendidikan. Bapaknya dia dokter dari Harvard. Dulu menterinya itu masih gue cubitin kupingnya karena masih kecil gitu. Kan jadi menteri. Jadi saya itu jadi asistennya berbagai pengacara dunia. Oh awalnya dari Iya gitu kan, jadi gitu ya. transaksi internasional. 10 tahun saya sama mereka, bos saya dari orang Inggris, orang Singapura, orang China. Baru kemudian saya dikirim ke Australia, kerja di kantor pengacara di sini dengan pengacaranya ada 700 orang. Saya 4 tahun di sana. Saya pulang dari sana tahun 2008 gua nikah, 2009. Bukan.
2005. Gue jadi lupa nih. 2007. Lupa nikah sama siapa? Intinya sudah saya 4 tahun di sana Ya. pulang. Saya balik ke Indonesia, saya jadi membawa yang dulu bule-bule itu semua adalah bos gua, Ya. senior gua, saya jadi pimpinan mereka. Jadi saya pernah membawahi pengacara ratusan orang, termasuk puluhan pengacara asing gitu loh. Jadi kalau misalnya begitu bangun tidur, ajak saya berdebat bahasa Inggris, itu lebih lancar malah gua baru bangun gitu loh. Daripada bahasa Indonesia. Daripada bahasa Indonesia, karena praktis 20 tahun sama asing gitu loh. Dan bahasa Inggris itu nggak cukup hanya dengan kursus bahasa Inggris, Harus tapi by doing dan bahasa Inggris hukum beda lagi. Iya. Beda total sama bahasa Inggris biasa gitu. Berarti Belanda juga bisa dong, Bang? Lo nggak bisa gua. Namanya aja Hoffman. Kan hukum Indonesia kan banyak yang mengadaptasi dari Belanda Iya, juga, Bang? istilah-istilahnya tahu, tapi nggak mendalami bahasa keseluruhan. iya. Banyak istilahnya yang memang dari bahasa Belanda, ya, misalnya gugatan tidak dapat diterima, bahasa Belandanya niet on van klik gitu-gitu. Ya. Need on fun click. Tapi Bang Hotman kan udah senior banget. Pernah kalah yang sampai buat Bang Hotman keinget terus nggak apa kesel Oh pernah, Sampai karena down gitu. saya itu dari 100% perkara saya itu kurang lebih 5% ada yang kalah. Oke. Ya bisa aja kan lawan kita ternyata ponokannya hakim mau apa loh. Iya kan? Itulah kadang-kadang nasib kan. Iya. Tapi kan justru itu bagi kita itu, misalnya perkara itu kan 6 bulan ya, dari mulai awal sampai akhir. Kita itu udah tahu bakal kalah sebulan terakhir. Kita udah feeling dia bakal kalah kan. Kan dari cara hakim, dari cara bertanya, langsung tahu memihak kan. Disitulah saya stresnya paling dalam di situ. Sebulan terakhir. Iya, sebulan terakhir kan saya udah tahu bakal kalah. Itulah makanya saya kebiasaan itu sampai sekarang, saya pelariannya itu adalah renang subuh. Renang subuh. Iya, saya kalau Anda mau lihat Instagram saya atau lihat WA saya, udah hidup itu jam 4. Hampir tiap hari saya jam 4 renang di rumah. Tapi justru itu adalah sumber inspirasi. Karena kalau pikiran kita itu jernih di air, ide-ide itu datang gitu. Sambil tentu membayangin yang cantik kayak gini. Tuh, berenang. Ajak berenang, Bang. Aku berenang jam 4 subuh menggigil. Masuk. Bang Hotman cocok? Lumayan. Bukan cocok untuk diajak ngobrol. Gimana? Curigaan Bang, aja. ceritanya. Mau nanya lagi, Bang Hotman sedikit, nyambung yang tadi Ya, sedikit. Pernah nggak Bang Hotman membela orang yang sudah tahu salah? Hampir semua lawyer pernah. Nah itu suka bertentangan dengan... Hati nurani. Itu pasti ada, tapi tergantung suasana kita. Tapi yang sekarang yang paling besar saya alami gangguan sebentar adalah kasus Sambo. Saya itu diminta pertama kali sebelum diminta si Febri, yang orang KPK, aku yang diminta pertama kali sama Ibu PC itu mintanya saya. Cuma dari mulai istri, anak sama teman partner bisnis semua pada keberatan. Padahal itu the dream case, itulah kasus impian bagi pengacara karena apa? Bakal viral tiap hari. And ada kemungkinan saya melihat ada titik-titik lemahnya yang bisa menguntungkan dia gitu loh. Wow. Itulah. Contoh, Sambo itu, dia sudah mengakui dia yang suruh menembak. Berarti pembunuhan biasa, 338, pasal 338, udah kena. Yang jadi masalah sekarang kan apakah pembunuhan berencana. Begitu saya baca BAP-nya, saya melihat ada saksi, para ajudan mengatakan, begitu si PC pulang dari Magelang, dia cerita apa yang dialami kepada suaminya yang jenderal. Seorang laki-laki jenderal menangis. Nggak lama sesudah menangis, 1 jam kemudian, teng penembakan. Artinya apa? Emosi. Terjadilah pembunuhan spontan. Itulah pembelaan, bukan perencana gitu loh. Iya. Tapi Bang Hotman, kira-kira kalau kita ngomentarin gini kita keseret-seret kasus gini. Iya. Bang Hotman enak lah kita. Bang Hotman. Nah, aku udah ngomong itu di mana-mana. Di TV juga. Iya, Bang Hotman. Bang Hotman ngomong lah, kalau kita komen takutnya kan kita Makanya ikutan. nanya. Iya. Nah kita ngomongin ini aja lah, fashion Kita ya. dulu, duit gue jatuh nih. Wah, udah sini Bang Hotman. Masa receh gitu masih. Dari dolar lo tadi kayaknya. Enggak. Bang Hotman ini kan fashionable banget lah. Iya. Ini siapa yang... Ini aja baju sebetulnya kehujanan. Enggak. Enggak, aku jangan emang motif. Oh, emang motif. Saya kira tadi jasa basah. Jadi gini, yang desainin siapa Bang Hotman? jadi gini, kalau 10 tahun lalu saya punya pakaian itu yang benar-benar khas yang dipakai dunia internasional yang polos-polos gitu kan, yang dipakai banker-banker. Saya itu kalau
kan minimum dulu itu 2 tahun sekali pasti ribuan ke luar negeri. Pasti itu shopping melulu. Terpaksa ini semua ini adalah hasil shopping sebelum corona ini semua nih. Ya sudah mungkin jas saya itu lebih besar dari toko jas. Tapi sesudah karena saya sering bersidang, sering berdebat di luar negeri dengan berbagai bule. Kadang-kadang orang bule itu memandang rendah orang Asia gitu loh. Oke. So you have to show something gitu loh. Artinya untuk confident bahwa I'm somebody, I'm not nobody gitu loh. Jadi begitu kita masuk ke ruangan sudah menjadi eye catching gitu loh. Jadi sejak itulah saya berubah penampilan saya dari jas yang polos-polos yang biasa go internasional menjadi yang ekstrim gitu loh. Akhirnya orang jadi nggak menganggap saya seperti badut karena kadang-kadang kan semua orang berani pakai ginian kan. Iya, benar. Tapi kalau Bang Hotman kayak aman-aman aja, kayak orang Cocok. terima aja gitu. Iya. Tapi memang ya kayak ini Louis Vuitton, ya kan udah tahu dong Louis Vuitton kan. Iya, Ya. Bang, iya. Ya. Iya. Stefano Ricci. Iya. Ya. Ya, jadi memang kalau ini berbeda semua. Kita ini dong hitung outfitnya nih, outfitnya. Wah. Outfitnya harganya berapa? Boleh nggak, Bang? nih? Nanya, Bang. Kalau Boleh jas dong, nih Bang. kayaknya dari Udami Taylor nih kayaknya nih. Kalau oke dari atas bang, dari atas bang. Kalau jas ini juga branded. Kalau ini nggak bermerek ini. Ini Buat ya? udah Ya. di Taylor tadi. Karena saya punya khusus tailor, pokoknya cari color yang ekstrim gitu loh, yang beda dengan yang Ya. orang ya, kayak begini kan nggak ada yang berani pakai kan. Oke. Tapi Nah. warna favoritnya Bang Hotman apa? Biru atau hitam. Sama lah ya. warna Kalau kemeja, kayak- bang. Meja biasa ini dari London tapi biasa aja, nggak mahal. Sedap. Ya. Keren Ya, banget. kayak gini nih kan. Ya. Kalau celana juga sama kayak jas. Kalau Dasi. cincin gimana tuh? Wah kalau ini ya memang mahal punya mau diapain ini. Ah bohong tuh, imitasi kali tuh Bang. Emangnya gue beri biku Palasari. Nggak bisa. Abang nyebut nama, abang nggak usah nyebut nama. Apa? Aku tuh sengaja mancing dikit masih Aku udah sering syuting sama dia jadi nggak apa-apa. kenal ya. Kalau jam termasuk pengumpul kolektor nggak? Tidak terbatas. Hari ini saya nggak pakai jam. Ketinggalan. Kenapa? Kelupaan. Kelupaan atau apa? Tapi saya lebih suka pakai jam dari handphone sekarang. Tapi saya jamnya semua mahal-mahal, tapi banyak kan dari klien. Oh, dikasih. Rolex gitu klien ya. Iya. Bang, bagi mobil satu, Bang. Enggak, ini aja deh, cincin-cincinnya sekarang yang copot satu gitu Bang. Udah gini aja bang, saya minta uang cash 1 miliar, boleh nggak? Karena abang dulu duitnya banyak. Iya, Ayolah. kan Bang Hotman dari kecil udah berkecukupan. Kita kan ya baru-baru inilah lumayan Ini kan ada banyak duit. yang viral-viral juga, Bang Hotman. Ya berenang sama cewek-cewek segala macam. Itu Aspri, gimana aspri, ya? ceritanya sih, Bang? Orang tidak tahu bahwa it's marketing. Iya, yang tadi kita bahas. It's a marketing. Iya. Iya. Anda tahu kan saya salah satu pemilik klub yang Yang hype lah. yang sekarang ini kemarin baru ditutup. Hah? Yang musiknya sering dijogetin sama Kak Desta. Jadi kalau yang di Bali apa sih lagi happening benar, ini Ya, lagi ngetop benar. Ya, itu Dan tapi- nanti tanggal 20 ulang tahun saya dirayakan di sana. Saya tunggu kamu ya. Lambo satu, Ji, Lambo satu. Jadi karena itu klub, kalau Disewain saya ya, datang dengan 12 cewek aspri, itu kan masuk Instagram. Tentu para buaya darat di luar akan melihat ternyata ini klub oke banget gitu kan. Iya. Oh, iya, Itu marketing, itu mendorong untuk datang. Berarti Bang Bisa Hotman marketing. tidak beneran, maksudnya ya kesannya kayak Bang Hotman Oh gimana? enggak, kenapa harus nunjuk begitu kan tinggal check in aja kayak hotel Hyatt, ngapain harus pakai? Iya, Oh, harus tapi kasih aslinya lihat. begitu, check-in gitu. Ke Hotel Hyatt kok Itu disebut? bisa terjadi sebagai manusia normal. Saya nggak munafik dong. Iya. Kan bisa terjadi, tapi belum tentu terjadi ke abang Iya. gitu kan. Sesekali terjadi juga. Nggak bisa dipaksa. Ya gimana aku? Iya, nggak Saya kan manusia normal yang bisa jatuh cinta. Anda tahu saya pernah 6 tahun sama artis paling top. Iya. Anda tahu ya? Tahu, Saya pernah Bang, ketemu. tahu, Bang. Saya pernah Siapa sih ketemu aku di nggak tahu. Meriam Aku nggak Belina. Iya. Tante Mer. Ya nggak apa-apa emang Di benar Bandung kok. saya pernah ketemu lagi sama Bang. Iya. Itu benar dan itu open apa adanya. Gitu loh. Kapan terakhir ketemu Meriam Belina, Bang Hotman? Justru terakhir pada saat tanda tangan di perjanjian perdamaian. Tidak akan saling tuntut. Jadi dipanggil nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. ya. Bang Hotman, kalau dalam hal lawyer, Bang Hotman pasti punya tim. Ya. Tapi juga ternyata Bang Hotman kayaknya ini punya tim untuk ngurusin
strategi marketing, apa image di sosial media dan lain-lain, itu ada timnya juga sendiri, Bang Hotman? Itu ada, tapi semua itu ide dari saya. Oh, dari Dari saya, itu langsung tumbuh sendiri. Jadi gini, sekarang lagi ngetop Hotman 911. ya. Itu lagi top, tapi orang kan banyak kerja di LBH, membantu rakyat, bukan karena dia mau bantu, tapi karena dia belum laku jadi pengacara. Jadi dia kerja di LBH. Kalau saya enggak, justru karena saya udah ngetop banget, waktu itu ada warung kopi dekat rumah, saya sering ngopi, akhirnya Kelapa jadi... Gading. Ya, Iya. Kopi Joni. Almarhum bapak saya sering sama Bang Jadi, Hotman. membludak. Iya, rame Iya, banget itu itu. Rame banget, bisa orang antri seperti sepak bola. Dan dalam bulan ini, seluruh kasus viral di Indonesia, gara-gara saya viralkan jadi tuntas. Oh. Penganiayaan gontor. Ya. Iya, yang itu saya santri. tahu, Itu saya yang bikin itu. Semula ibunya nangis-nangis datang ke saya. Anaknya katanya diantar oleh pimpinan pesantren, katanya sakit. Padahal dibuka kain kafannya penuh dengan darah. Datang ke saya, akhirnya gua viralkan, langsung polisi bergerak. Ternyata penganiayaan. Kasus ibu naik besi curi coklat. Ya, itu. Itu kan gue yang viralkan itu. Iya. Kasus di Palembang ada orang anggota DPRD antri pom bensin karena nggak dikasih mendahului, digebukin ceweknya. Ya. Pemerkosaan di Priok baru-baru ini 4 orang umur 12 tahun memerkosa anak umur 10 tahun. Itu Mang. Banyak benar. Itu Bang Hotman memberikan bantuan apa hanya memviralkan aja? Bantuan juga, memviralkan Dan juga. for free ya? Bang Ya Hotman, for free lah. Nah itu dia. Nah kalau misalnya nggak for free, emang bayar Bang Hotman ini berapa sih kalau untuk satu kasus? Ya kalau kasus-kasus internasional ya beda-beda. Beda-beda lah, nggak bisa disamakan. Tapi kasus terbesar saya tangani pernah sampai $12 juta satu honor. Berapa kalau dirupiahin tuh? Hampir 150 miliar. Apalah itu ngasih 1 miliar doang mah, apalah itu. Tapi itu perbesar. Ada juga yang kecil. Itu setiap ada kasus itu kan negosiasi tidak harus gitu loh. Kadang-kadang klien atau teman atau apa. Jadi nggak ada. Tapi memang karena saya kebetulan selama ini kan, selama hidup saya kan hampir semuanya kasus-kasus konglomerat gitu loh. Tapi aku penasaran nih, misalnya aku juga bukan anak hukum. Penasaran ya, Bang aku Hotman? Ya Enggak. udah. Ke Bali, lo pas lagi di Bali tuh, Ji. Lo pas lagi ke Bali tuh pas Bang Hotman ulang tahun, pas banget. Ih, iya lagi pas banget. Tuh, ke Atlas sama Bang Hotman. Nah, Bang sarung. Hotman ya senyum-senyum gitu. Senyum nggak boleh kan? Kenapa, Ji? Tapi aku penasaran sama hukum. Aku tuh pengen tahu deh, lawyer-lawyer apalagi sekelas Bang Hotman Iya. gitu ya. Dalam setahun itu tuh nanganin berapa kasus maksimal? Nggak ada maksimalnya, pokoknya datang kasus tiap hari ya ditampung. Karena punya tim ya? Kadang Udah. ada tim, Oh. satu tim. Ya, kalau kita udah senior, kadang-kadang satu berkas itu bisa keterima bisa satu box besar. Kalau kita kan hanya hitungan jam, saya langsung ngerti, nggak usah harus baca semuanya Iya, gitu. iya. Jadi bisa emang nggak ada limitnya ya? Nggak ada limit, yang nggak ada limit untuk uang nggak ada limit. Tapi Bang Hotman milih nggak kasus apa yang Nah, mau itu gue dia. tanganin? Oh tidak, selama itu tidak ada conflict of interest, tidak melanggar etika, artinya saya jangan mewakili musuh dari klien gua, nggak boleh gitu kan? Oke. Ya itu, ya, selama tidak melanggar etika, kalau itu business is good, why not? Oh, berarti Nah nggak kalau ada misalnya saya ya? berantem sama siapa, sama Vincent, terus saya minta bantuan Bang Hotman, saya harus bayar berapa banyak? Atau memang pertemanan bisa akhirnya jadi gratis? Iya, itu case by case, kayak di Kopi Johnny itu dari ribuan kasus saya tangani nggak bayar. Oh gitu ya? Sudah bukan ratusan lagi. Bang, nanti Udah minta ribuan. nomor handphone abang ya? Siapa saya nanti kan ada apa gitu. Jangan sampai ada kasus. Ya, Jangan sampai. ya amin-amin. Iya. Tapi kan kita temen sama Bang Nah, Hotman. tapi anak-anaknya Bang Hotman ini udah dewasa, udah besar-besar. Iya. Tadi kan juga dibahas. Pinter-pinter semua. Iya, hukum. Lulusan hukum semua. Di Inggris katanya. Ya, tadi. 3 anak saya dari kecil di sekolah internasional di sini. Waktu mereka SMP atau SMA, setiap musim libur summer di Eropa, saya selalu kirim mereka untuk kayak summer school yang 2 bulan begitu. Kayak Oxford, kayak Cambridge, bahkan putri saya Felicia, waktu SMA udah pernah magang di pengadilan di London. Dan dia semuanya lulus Fakultas Hukum Inggris. Yang cewek, yang Felicia malah pernah ke Harvard Law School, tempat sekolahnya semua Presiden Obama. Wow. Terus terakhir dia lulus dari Fakultas Hukum di Inggris, dan sekarang dia kerja di kantor pengacara Inggris, ditempatkan di cabang Singapura. Kemarin dia di London. Jadi memang anak saya juga ada 2 lagi, semua juga lulusan Inggris. Sering Ini kan- berdebat nggak, Bang? Iya, kan anak-anak hukum Iya semua. sering. Pernah rebutan klien nggak Bang Hotman? Enggak kan, 2 anak saya kan ikut saya. Oh. Kalau yang cewek kan ikut di kantor pengacara Inggris, jadi nggak ada kaitan sama saya. Wah, kalau sama anak berdebat tuh pas itu.
Di depan sama Bang anaknya Hotman kalah. galak nggak sih sama anak-anak? Nggak galak. Bagi anak itu yang perlu adalah contoh. Iya. Anak saya itu bukan tipe, dia mengikuti ibunya, bukan tipe yang pamer. Di garasi saya itu berbagai mobil mewah, nggak pernah dipakai, hanya saya yang pakai. Mereka cuek aja, karena biologisnya ibunya orangnya tidak. Nggak pernah kan dia istri saya pamer tas Hermes yang ada yang palsu kan? Tidak pernah. Alhamdulillah aku nggak Tidak ada yang pernah palsu. pamer-pamer gitu, ya. Jadi mereka melihat de facto kehidupan. Iya. Dilihat bapaknya kerja keras tiap hari, ya mereka contoh. Ya, Nah, bapaknya pamer tapi nggak dicontoh. Kenapa? Karena dia Itu nggak bawaan masuk ibunya, karakternya. itu biologisnya. Ya, oke. Ya, itu. Kalau itu memang saya juga tidak setuju mereka kalau terlalu sopan gitu. Lawyer itu perlu penampilan, Ya, harus ya, berani. ya. Ya, sudah mulai sekarang anak sulung saya yang pertama, Frank udah mulai mau. Harus punya karakter mungkin. Punya ya, Bang, ya? karakter, Berarti kalau abang- enggak, nobody knows you. Makanya saya selalu bilang kepada generasi muda, yang pertama itu adalah nyali. Apalagi lawyer, nyali harus dibangun. Tanpa nyali, who knows you? Siapa yang tahu kamu? Gitu. Tentu jam terbang harus kerja lama gitu loh. Bang Hotman udah nggak ada takutnya ya? Hah? Masih ada suka rasa takut nggak? Iya. Gue jalan dari tadi nggak ada pengawal nih, 6 miliar nih gue pegang nih. Oh, ketahuan harganya 6. Lebih malah. Ini aja 6 miliar. Ini aja 6 miliar yang ini. Berarti udah nggak ada rasa takut, mau deg-degan. Lo ngapain sih Vincent? Mau dirampok. Nggak, maksudnya kayak misalnya ada kasus yang mungkin cukup berbahaya untuk ditangani. Pernah nggak sampai nggak bisa tidur? Oh pernah, dulu saya pernah sampai dikawal sama tentara di rumah, sampai di semua pintu ada bunyi-bunyi dia punya walkie-talkie, lama-lama istri saya nggak suka gitu loh. Pernah, itu Berarti semua. pernah. Tapi sampai sekarang udah nggak ada kayak gitu lagi? Nggak ada lagi, udah. Gimana Karena takutnya? nggak, karena saya justru lebih banyak orang suka sama saya daripada musuh sekarang ini. Oh, jadi emang nggak ada. Anda kalau lihat saya jalan ke mall, Anda akan lihat bisa 100 meter orang antri minta foto dari tua, muda, kakek, nenek. Nah, tapi kan musuh seluruh juga Indonesia. Musuh tapi kan juga ada Bang Hotman. Iya, tapi kan saya itu sudah tahu cara batas-batasnya untuk tidak menyakiti orang walaupun kita kalahkan. Tidak mengalahkan orang tanpa menyakiti gitu loh. Oh, itu. Nah, Maaf ya bang, saya masih fokus sama 6 miliar bang. nah ini doang. Yang itu doang, satu doang. Satu doang 6 Iya. miliar. Ya. Aku boleh nanya nggak? Pernah nggak satu cincin itu ketinggalan gitu, copot gitu? Saya pernah lagi makan sama siapa? Sama si Milen. Kenapa ketelan? Nggak, bukan. Lagi makan sama Milen di Mall PP, tiba-tiba ini hilang. 6 miliar. Iya, yang ini. Nah, itu, Oh, bukan. Itu berapa Terus, tuh? ya ini murah kalau ini. Terus nyari, tahu kecampur sama bakmi. Iya, Oh warnanya sama. sama. Ya, sering begitu, sering Sering, begitu. pasti Ya. copot karena Atau double. kita lagi udah jauh dari rumah, tiba-tiba kok nggak ada satu gitu loh. Kita nggak bisa tenang. Tinggal atau hilang, tinggal atau hilang. kepikiran. Hei, Bang Hotman, ini aku serius sedikit. Kalau misalnya pas cewek, aku suka ada tai nyangkut di cincinnya. Dicopot dulu lagi. Iya, Oh iya, nggak apa-apa. Aku sering takut. Kalau lagi di toilet takut copot jatuh ke dalam. Oh, itu. Aku sering kalau di pesawat itu sengaja kadang gua buka dulu cincin gua. Kalau di pesawat kan sempit itu toiletnya. Tapi itu kan bahaya ketinggalan kayak gitu. Bang Hotman, secara karir Sukses. udah Sukses. top banget. Anak-anak udah Bang Hotman cerita tadi udah sukses banget. Tapi katanya Bang Hotman ini masih mencari arti kebahagiaan hidup. Wah, Itu deep banget loh. Ternyata sedalam itu ya. Memang itu benar karena gini loh. Saya sering melihat bapak-bapak kalau udah jalan aja gini-gini. Iya. Saya tuh, one day I will be like him. Suatu saat Iya. aku akan begitu. Terus saya melihat orang-orang kaya, aku sendiri duit banyak, tapi nggak ada bedanya sama supir taksi. Makan nasi goreng juga, nasi padang, Pecel ayam. nggak ada bedanya. Kita nggak bisa makan berlian. Kita makan di Mulia Hotel terus sekali juga udah bosan. Jadi akhirnya saya pikir apa sih kebahagiaan itu gitu loh. Sesudah kita capek dapat semuanya, toh apa gitu loh. Iya. Jadi saya yakin hanya kebahagiaan itu adalah semakin saya dalami adalah apabila kita dibutuhkan orang lain, itulah kebahagiaan. If you are needed. Ya. Bagus Bang. Ya. Menjadi berkat buat orang lain gitu Iya. ya, Bang ya. Money can buy me love.
Sekarang Bang Hotman happy kalau ngapain sih? Hal kecil deh. Selain kebahagiaan, maksudnya selain tadi ya buat orang, ya itulah membantu orang. Tapi buat Bang Hotman tuh, hobi Bang Hotman yang buat Bang Hotman happy itu apa sih? Berenang jam 4. Berdansa. Oh, dansa. Tapi saya berdansa di tempat yang juga menghasilkan uang gitu loh. Tetap loh, tetap. Iya. Kalau saya berdansa di Atlas itu, tiap malam itu minimum 500 tamunya, 500 orang. Kalau ada DJ terkenal bisa hampir 2.000 orang. Bisa 500 orang itu bisa 400 orang minta foto sama saya. Jadi saya capek tiap hari gini-gini gitu. Tapi bisa market ya. Ini kan dansa. Foto dansa tapi gini, bukan ambil dansa ayo dong katanya. Nah, 1 menit ke sini, datang lagi cewek. Nah. Sampai jam 12 malam terus begitu. Itu ada yang dibungkus nggak Bang Hotman? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nah, jawabannya saya sama kamu tidak beda, Uya manusia normal. Iya, bisa terjadi. Aspri gua sorry ya. Bungkus doang tapi nggak diapa-apain. Enggak, Deng. Oke lah. Tapi dengan pencapaian Bang Hotman, kira-kira masih ada apa lagi yang Bang Hotman ingin capai ke depannya? Masih ada nggak? Sebenarnya sih nggak ada lagi secara khusus, tapi berprestasi sebanyak mungkin hanya itu kebahagiaannya itu. Menghasilkan sesuatu, karena gini, kalau kita berprestasi tanpa sadar uang itu datang sendiri. Ya jadi seninya itu yang perlu. Duitnya akan datang sendiri gitu loh. Ya. Jadi ya memang kita harus ya itu tetap apa yang namanya kalau kayak gitu. Kalau dari kita ya mungkin berkarya terus. Berkarya terus, Ya. berkarya terus. Itu hobi saya. Berkarya terus. Artinya nanti tiap subuh itu akan WA saya itu akan penuh dengan pengaduan seluruh Indonesia. Hampir tiap malam begitu. Ya. Hampir tiap malam ada gaji guru di Lampung, ini di sini, dan saya pilih-pilih mana yang saya sortir baru saya viralkan. Oke. Bang, maaf nih Bang, teman saya ada yang lagi lihat-lihat cincinnya. Cincinnya harganya berapa Bang? 90.000 Bang. Jadi online shop. Di 10.000. Beli di Shopee. Iya. Makanya Itu di Tokopedia. di keranjangku masih banyak belum gue check out. Bang Hotman, Miliar. 10 tahun ke depan Bang Hotman melihat diri Bang Hotman tuh seperti apa? Apakah mungkin menurunkan legasinya ke anak-anak? Ya itu sih kayaknya udah hampir Maksudnya, Itu pasti ya. sudah, pensiun. saya sih berharap mereka bisa mengikuti jejaknya. Amin. Waktu mereka mau masuk fakultas hukum, saya bilang, saya tidak bisa saya bukan pengusaha. Warisan saya hanya satu senti ini nih, 5 senti otak saya, otak hukum. Ya kan? Jadi kalau kalian memang mau jadi lawyer, sarannya saya bilang waktu itu, harus pulang, nggak boleh nikah di luar negeri. Kalau enggak, hak warisannya hilang. Harus balik ke Indonesia Harus ya. balik. Iya. Iya. Bang terakhir nih, mau nggak beneran si NGD? Nggak. Kayak gitu. Nggak terakhir saya. Ini tadi 10 tahun, maksudnya apa berarti? Iya. Tadi belum apa. Kebayangnya gimana 10 tahun mendatang Bang Hotman? 10 tahun lagi ngapain, lagi di mana mungkin? 10 tahun lagi intinya selalu berprestasi sebanyak ya? mungkin. Ya itu. Itu. Berprestasi sebanyak mungkin, itu aja. Sekarang tim saya lagi berangkat ke Bangkok. Mau bikin klub di sana. Ya, sampai ke Bangkok udah. Lagi di Bangkok sekarang. Namanya itu juga tadi sama. Nanti kayak sama. Oke. Gara-gara kemarin kan jadi dirubah namanya Iya. semua kan. Atlas itu namanya bukan Atlas dulu. Apa tuh Bang? Gajah Ya duduk. itu yang sudah. Kita bisa minum alkohol gitu nggak sih Bang? Bang terakhir pengen nanya, kalau abang boleh ngomongin soal hukum di Indonesia, apa yang harus dibenahi Bang? Menurut abang? Gini loh, di Indonesia ini, lu mau awas siapapun, korupsi itu kan tidak di depan mata kan. Lu mau awasin siapapun, misalnya aparat, ya, itu tidak akan bisa dicegah untuk dia tidak korupsi. Tidak bisa dicegah. Satu-satunya cara saya udah melihat seperti di Cina, hukumannya hukuman mati. Nah itu. Iya. Kalau misalnya kita diawasi, hakim diawasi, KY diawasin, emang itu transaksi terjadi di depan mata? Enggak kan? Iya. Orang sekarang bisa punya handphone 5. Iya. Ya kan? Punya penghubung. Jadi bukan itu. Satu-satunya adalah sanksi yang sangat berat seperti yang dulu Cina jauh lebih parah. Daripada kita ya. Begitu ada hukuman mati berkurang jauh. Kurang habis. Hampir bersih di Cina sekarang. Wow.
Ya gue sih mudah-mudahan. setuju ya. Setuju gue juga. Ya, tapi kan ada HAM dan lain-lain itu Bang Hotman. Ya itulah di Indonesia ini apa ganda sifatnya gitu loh. Mau HAM, mau ini, mau AM, nah ini jadi susah. Makanya nggak Iya. terjadi-jadi sampai Nggak jadi-jadi sampai sekarang. Tapi banyak yang ngelaporin Bang Hotman ini nggak pernah kena ya? Bang ya? Bukan banyak lagi. Selalu bisa... lolos. Sampai sekarang belum pernah jadi tersangka. Karena setiap saya posting itu, saya menyerang orang, aku benar-benar perhatikan dulu. Dia nyerang gue dari sini, begini dari sini gitu. Jadi makanya Instagram saya itu sama YouTube nggak boleh. Walaupun saya punya staffnya, itu dia hanya dari segi teknisnya. Kata-katanya harus saya. Karena abang udah berarti semua mempertimbangkan abang yang semuanya. ini ya? Ya. Karena setiap gua ngomong pasti bahkan orang sakit hati gitu loh. Jadi harus kalau nggak tahu namanya makanya diduga oknum ini gitu kan. Iya. Itu tapi orang udah tahu kan siapa. Ya, jadi saya mengedit kata-katanya. Tapi kalau dipanggil polisi, Bang Hotman datang? Kenapa? Pernah dipanggil polisi datang gitu? Oh datang. Selalu Siapa? ya? Kayak kemarin aja itu gara-gara dansa-dansa di klub gue itu saya dituduh video porno katanya. Dansa-dansa begini video porno katanya. Itu masih proses sekarang masih berjalan di Polda. Itu cuma dansa doang? Dansa doang, Nah, tapi kan kadang-kadang video pornonya ada nggak, Bang? Enggak, maksudnya kan ya nggak kebelokan gitu. Cuma pegang-pegang gini pinggang dia kayak pegang dia gitu kayak gini-gini. Ya enggak? Ya enggak? Bang Hotman, Thank you, doa Bang terbaik Hotman. Bang Luar Hotman, biasa. sehat selalu Bang Hotman ya. Thank you. Sehat selalu. Seneng banget kok bisa ngobrol sama Bang Iya. Hotman nih, luar biasa banget ini. Bang gayanya dong bang, tutup gayanya gitu. Dansa. It's my life.